Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan geografi. Nama saya Debbie Agnesia dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Desi Nuraini. Nama saya Kafila Maulidia Wiji. Perkenalkan, nama saya Kristina Langsari. Nama saya Windy Alia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan geografi. Macam-macam pendekatan geografi dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan wilayah. Pendekatan ke ruangan adalah pendekatan yang berdasarkan pada persamaan dan perbedaan lokasi. Dari sifat-sifat pentingnya seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Struktur keruangan berhubungan dengan elemen pembentuk ruang yang berupa kenampakan titik garis dan area. Sedangkan pola keruangan berkaitan dengan lokasi, distribusi. Ketiga elemen tersebut, distribusi elemen geografi ini akan membentuk sebagai macam pola, misalnya radial, memanjang, dan lainnya. Dengan demikian, proses keruangan sendiri berkenan dengan perubahan elemen pembentuk ruang. Pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan ekologi. Pendekatan ini tidak hanya mendasarkan pada interaksi organisme dengan lingkungan, tetapi juga dikaitkan dengan fenomena yang ada dan juga perilaku manusia. Karena pada dasarnya lingkungan geografi mempunyai dua sisi, yaitu perilaku manusia. Sisi perilaku mencakup dua aspek, yaitu pengembangan gagasan dan kesadaran lingkungan, menggunakan keenam pertanyaan geografi, 5W 1H. Ada what, apa, where, dimana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Analisis dengan pendekatan ini masih bisa dilakukan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, apakah kalian sudah tahu sih apa itu pendekatan kompleks wilayah? Jika belum, saya akan menjelaskannya. Pendekatan kompleks wilayah yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Perbedaan ini mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Jika satu fenomena di suatu wilayah, di wilayah lain akan terkena dampaknya, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif fenomena di suatu wilayah dapat menunjang kehidupan masyarakat. Sementara itu, dampak negatifnya dapat merugikan kehidupan masyarakat. Nah, kalian sudah pada tahu kan macam-macam pendekatan pada geografi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ambil contoh dari video berikut. Ketinggian air di jalan mencapai 1 meter. Jadi ini banjir. Hey Sojan, ketemu lagi dengan Candu Fakta. Sobat, seperti yang kita ketahui bahwasannya bencana banjir akhir-akhir ini banyak mengepung wilayah Indonesia secara intens. Musibah alam tersebut terbukti juga tengah sukses menjadi momok paling menakutkan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Curah hujan yang tinggi adalah hal yang masih mendominasi sebab akibat dari datangnya bencana banjir ini. Nah, seperti halnya juga yang baru-baru ini terjadi, hujan deras mengakibatkan banjir merendam puluhan hingga ratusan rumah warga di Banyuwangi, Jawa Timur. Pada Rabu 3 Februari 2021, masyarakat Banyuwangi dibuat cemas dan panik dengan datangnya banjir yang menerjang di sejumlah wilayah. Diketahui banjir yang melanda 2 kecamatan di Banyuwangi ini merendam puluhan hingga ratusan permukiman setempat, serta membuat beberapa jalan protokol di kota Banyuwangi harus terendam air. Dalam beberapa video memperlihatkan air berwarna keruh tersebut tengah menyapu daerah permukiman warga dengan aliran arus yang sangat deras. Ini bukan rekayasa, ini asli banjir.
Pada titik tertentu ketinggian air diketahui hingga mencapai 1 meter dan seketika membuat sejumlah aktivitas warga lumpuh. Selain diguyur hujan lebat selama beberapa hari terakhir, debit air sungai yang meluap diperkirakan juga menjadi salah satu penyebab datangnya bencana alam ini. Hal tersebut diperparah dengan adanya material kayu dan sampah dengan jumlah besar yang menyumbat aliran sungai. Aliran yang tersendat ini menjadikan debit air sungai tak terbendung dan seketika meluap ke daratan. Ketinggian air di jalan mencapai 1 meter. Tak hanya itu, nampak juga dalam video hujan lebat disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir juga membuat sejumlah pohon tumbang hingga menutup badan jalan dan membuat akses warga terputus. Mengakibatkan kemacetan untuk lalin yang akan melalui jalan tersebut. BPBD Banyuwangi menghimbau pada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, mengingat sampai saat ini hujan lebat disertai angin kencang masih kerap melanda di beberapa wilayah di Banyuwangi. Nah sobat, itulah tadi musibah alam yang melanda wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Semoga semuanya cepat berlalu dan kembali normal seperti semula ya. Oke deh sob, segitu dulu. Buat kalian jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Air sudah masuk ke rumah-rumah. Cukup besar. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis menggunakan 5W 1H. Yang pertama, apa fenomena alam yang terjadi? Tentu jawabannya banjir bandang. Yang kedua, di mana terjadinya banjir tersebut? Di Banyuwangi, Jawa Timur. 3. Kapan terjadinya? Di bulan Februari 2021. 4. Apa penyebab terjadinya banjir? Karena debit air sungai yang meluap hujan lebat. 5. Mengapa terjadinya peristiwa itu? Karena kurangnya selokan dan sampah dengan jumlah yang banyak menyumbap aliran sungai. 6. Bagaimana banjir itu dapat terjadi? Indonesia memiliki musim hujan. Hujan yang sangat lebat itulah yang dapat menyebabkan banjir karena kecilnya tempat pembuangan aliran air tersebut. Pendekatan lingkungan. Kondisi fisik yang mendorong terjadinya bencana banjir hujan lebat dan angin kencang. Sikap dan perilaku masyarakat yang menyebabkan terjadinya banjir bandang tersebut. Pembuangan sampah sembarangan, menggunakan lahan yang seharusnya tempat pengaliran air menjadi rumah. 3. Bagaimana pemecahan masalah banjir bandang tersebut? Menggunakan lahan khusus yang digunakan sebagai tempat penampungan atau jalan aliran banjir, tidak lagi membuang sampah sembarangan dan berhenti melakukan penebangan pohon secara ilegal. Nah, setelah mendengarkan jawaban teman saya barusan, kita dapat menyimpulkan, yaitu pada awal tahun 2021, beberapa daerah di Banyuwangi terendam banjir. Itu disebabkan karena musim penghujan yang amat tinggi. Ini juga karena faktor keruangan Banyuwangi yang sangat kurangnya tempat pembuangan air di pinggir jalan. Meski ada, itu pun ditutup untuk jalan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memikirkan aliran air selanjutnya. Juga disebabkan oleh perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan dan berakhir sampah tersebut menyumbat aliran air pada selokan atau sungai yang mengakibatkan air yang mengalir akan terhenti dan terus naik sampai meluap. Memang mudah untuk mengatasinya, tapi akan susah untuk pemerintah yang kurang tegas mengingatkan masyarakat dan juga masyarakatnya yang kurang kesadaran. Juga disebabkan keadaan topografis Banyuwangi. Karena Banyuwangi terletak di bagian timur yang termasuk dataran rendah, jadi mau tak mau karena kemiringan dataran tersebut, air yang dari daerah barat akan terbuang ke Banyuwangi. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah
menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.